Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, kembali lagi dengan saya Riki Zain Abidin. Oke, sebelumnya selamat datang di channel saya, khususnya membahas masalah desain ya saat ini ya. Kita lanjutkan tutorial mengenai SolidWorks. Nah, baik teman-teman, terakhir kita sudah membahas 3 poin pada drawing. Yang pertama itu adalah model view, projected view, dan authorization view. Nah, 3 fitur yang akan kita bahas di pertemuan ini, yang pertama adalah tentang auxiliary view, kemudian detail view, dan relative view. Baik teman-teman, di sini udah saya siapkan 3 sampel. Saya coba buat dulu sampel pertama, saya hapus dulu ya. Kemudian ini saya hapus dulu. Baik teman-teman, saya akan bahas mengenai auxiliary view yang pertama ya. Nah, saya punya gambar yang seperti ini bentuknya ya. Jadi ini ada potongan chamfer gitu ya. Tapi di bagian chamfer ini saya membuatkan sebuah lubang. Nah, seperti ini ya, desainnya seperti ini. Jadi pada pandangan samping, nah saya gambarkan lubang. Nah, saya pengen buat pandangan yang emang dia terlihat lubangnya. Nah, itu menggunakan auxiliary view. Nah, bagaimana caranya? Coba perhatikan. Yang pertama, kita siapkan gambarnya ya. Gambarnya itu biasanya dia, kalau kita lihat gambar di sini ya, dia apa ya, ada chamfernya ya, ada garis kemiringannya. Tapi kita tidak bisa sempurna melihatkan dengan standar view, kayak standar view top sama front. Misalkan ya, saya di sini pandangan atas, pandangan sampingnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini kan ada 3 pandangan nih. Tapi ini secara pandangan lubang pada pandangan depan ataupun samping sama atas itu tidak sempurna terlihatnya. Ini oval. Nah, sedangkan pada gambar fitur 3D nya itu dia lingkaran. Nah, bagaimana caranya? Itu menggunakan namanya auxiliary view. Nah, klik ini, kemudian klik double klik. Nah, dia langsung terbuat ya. Klik. Nah, dia tepat lingkarannya. Jadi view-nya menyesuaikan plan di sini kan dia miring ya, menyesuaikan. Di sini bisa disetting. Di sini ada keterangannya view A pada bagian ini bisa kita ubah ya, ataupun apa. Kemudian bisa setting juga ini mau misalkan mau settingannya yang solid ataupun yang hanya headlines gitu ya. Dan di sini scale-nya juga bisa diatur ya, beberapa scale-nya. Misalkan custom scale saya ubah menjadi 1:1 ya. Nah, kecil kan? Nah, ini jadi kecil. Use parent scale aja. Kemudian projected ininya kodok aja. Nah, kalau sudah seperti ini enak untuk memberikan dimensi. Misalkan saya kasih dimension smart, dimension dari lingkaran sini. Jadi bisa di setting untuk intinya view-nya itu dia lebih profesional, lebih pas pandangan ini. Karena kalau ada pandangan atas dia agak oval, artinya ini gak sempurna terlihat, jadi dia agak nyamping. Nah, kemudian itu yang pertama mengenai auxiliary view. Yang kedua, ada namanya detail view. Detail view, jika teman-teman misalkan terdapat bagian yang emang harus diperbesar ya. Misalkan di sini ragum ASI. Sorry ya, ini ragumnya agak crash tadi, agak misalkan bagian ini ya, bagian plate ini nih ya, saya mau perbesar seperti ini misalkan.
kayak gini nih, melihatkan lubang ini ya. Nah ini saya tampilkan pada bagian drawing ini ya. Nah ini namanya apalah ini aja. Terus saya ambil lagi. Oke, udah saya siapkan gambarnya. Nah misalkan saya akan gambar yang ini ya. Nah misalkan ini mau saya kasih dimensi, misalkan ini di drawingnya tuh kecil ya, scale-nya ini kecil. Misalkan ambillah saya 1:1, lebih kecil. Jika teman-teman pada sebuah kertas misalkan A4 ataupun A3 ya, emang drawing secara view-nya dia kecil, bisa setting di bagian detail view. Ketika caranya langsung aja ke detail view, kemudian saya akan fokuskan klik bagian ini ya, di tengah-tengah. Nanti saya akan bawa dua lubang ini, kayak gini. Nah kemudian saya akan tampilkan di atasnya. Nah ini bisa disetting ya untuk skala biar lebih sempurna ataupun terlihat. Nah, misalkan saya setting untuk di 3 atau 5:1. Banding 1, ada gambarnya 1:1. Ini diperbesar berarti 5 kali lipat. Nah di sini bisa kita setting untuk font ini ya, detail F ataupun apa. Oke, nah misalkan fungsinya apa ketika kita detail view. Nah cara fungsinya kita bisa mengasihkan dimensi lebih sempurna. Nah misalkan dari sini ya, smart dimension. Nah dari lubang-lubang ke sini. Nah, contohnya gini lah ya, saya menggunakan True R7 untuk radiusnya ya. Intinya fitur ini untuk memperlihatkan lebih besar ya dari ini. Oke, lanjut yang ketiga ya. Sorry agak berisik ya tadi. Biasa ada les istri jadi anak kada kepo. Oke, yang ketiga saya akan bahas mengenai standar tree view. Nah standar view tree view ini saya ini hapus dulu, atau saya buka sheet baru aja. Add sheet ya, saya tambahkan sheet kedua. Oke, untuk standar review saya akan ambil satu atau langsung aja standar review, langsung klik, nanti dia akan memberitakan masukan gambarnya. Misalkan ragum ASI saya ini saya setting untuk di insert ke drawing.
Nah, ketika kita input, dia otomatis langsung membuat 3 pandangan. Jadi kita tidak usah projected view, secara otomatis dia langsung 3 pandangan. Itu fungsi dari standar review. Nah, kemudian bedanya apa untuk projected view? Kalau projected view kita bisa setting di lebih dari 3 pandangan. Misalkan klik pandangan utama ini, kita setting di bagian isometrik ataupun bawah ataupun samping kiri. Nah, jadi lebih banyak ya, lebih banyak. Nah, seperti itu 3 fitur, pembahasan 3 fitur pada hari ini ya, mengenai auxiliary view, detail view, dan standard review. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share videonya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.